Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak panjang lebar di dalam muqaddimah, hanya bersyukur kepada Allah sehingga kita bisa bermajlis dengan sisa-sisa tenaga. Kami yang sejak pagi memang sudah ngomong terus mas, ngajar mas ya. Jadi jangan bikin saya juga tambah ngantuk. Antum semangat, saya semangat ya. Tapi antum ngelukro ya, subhanakallahumma wa bihamdika. Kita tutup kajiannya. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita membahas di antara fikih nikah. Lebih tepatnya yaitu pasal yang kelima, berbicara berkenaan dengan mahar. Ini diantara keistimewaan agama Islam. Islam itu mengatur perkara harta itu begitu detail. Karena fitrahnya manusia, kalau diminta ngeluarin harta cepet atau lambat, mas, minta 100.000 mas, cepet atau lambat? Lambat. Maka syariat itu syariat membahas itu begitu detail. Ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran yang ada di dalam Al-Baqarah masalah utang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Masalah apa mas? Duit. Kemudian An-Nisa 11-12 itu membahas lengkap sekali 95% mengenai harta warisan. Ya. Duit lagi. Jarang warisan dibahas di dalam hadis itu jarang. Maka kita harus betul-betul sepakat sebagaimana ayat ke-13, tilka hududullah, ini adalah ketentuan dari Allah. Ini berbicara masalah waris tapi ya. Artinya ketika syariat sudah menentukan demikian, maka jangan kebanyakan komplain. Sekarang gini, antum pernah mendengar kisah Dzulkhuwaisirah, gembongnya pionirnya Khawarij. Rasulullah bagi harta rampasan perang. Kemudian dia ngomong, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah, engkau belum adil. Kira-kira siapa yang lebih adil daripada Rasul? Tidak ada. Maka Rasulullah sampaikan orang semacam dia maka nanti akan turun menjadi Khawarij, sekte menyimpang pertama dalam Islam. Gara-gara apa? Mengkomplain masalah pembagian harta dari Rasulullah. Jelas nih mas. Apalagi kalau komplain harta yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira lebih kualat mana? Ya.
Lebih kualat mana? Allah sudah memberikan segini untuk kalian, segini untuk kalian, segini untuk kalian. Enggak, bagi rata saja biar adil. Ngomplain siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih ngeri, Mas. Tapi inilah yang terjadi real di lapangan. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakem, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kemudian kehormatan kalian nggak bisa sembarangan diambil. Haram hukumnya. Diambilnya harus dengan sesuai ketentuan. Lah, di antara ketentuan yang harus dikeluarkan yaitu masalah mahar. Bicara mahar adalah sesuatu dari harta yang dikeluarkan. Saya ingin memberikan gambaran seperti ini. Orang mau nikah, ya, bukan meremehkan atau mengunggulkan satu daerah atau wilayah, bukan ya. Tetapi yang ada seperti ini rata-rata. Laki-laki mau melamar, ya, mau melamar itu kan bawa ya oleh-oleh lah, Mas, ya, bawa sesuatu. Ya apa enggak? Adatnya seperti itu satu. Yang kedua, ketika lamaran diterima, nanti beberapa wilayah minta si laki-laki untuk menyerahkan harta lagi ke calon perempuan. Saya nggak bilang mesti di sini ada loh ya. Saya bicara keumuman, ya, keumuman. Ada wilayah semacam itu. Jadi kalau udah dapat kabar diterima lamarannya, pihak laki-laki harus menyerahkan sebagian harta lagi ke perempuan. Kemudian sebelum hari pernikahan, laki-laki ditelepon minta untuk memberikan sebagian hartanya sebagai bantuan walimah. 3. Yang keempat, nanti ketika hari H harus ada yang dibawa, biasa dikenal di Indonesia dengan seserahan. 5. Ketika akad nikah disebutkan sebagian harta yang diberikan untuk si wanita. Kira-kira pertanyaannya, yang disebut mahar yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 tadi, yang mahar yang mana? Bingung? Ya kan? Kok bingung? Yang disebut mahar yang terakhir. Yang terakhir itu yang diucapkan si wali perempuan, kemudian yang dikabuli, yang diterima oleh mempelai laki-laki. Itu yang disebut mahar. Padahal kalau di total antara yang nomor 5 dengan perintilan yang nomor 1 sampai nomor 4, lebih banyakkan yang mana keluarnya, Mas? Lebih banyakkan yang mana? 1 sampai 4. Paling yang kelima kedengarannya cuma seperangkat alat sholat, selesai. Ya, tapi nomor 1 bisa minta berapa emas, berapa macam-macam. Itulah yang akhirnya membawa dampak negatif bahwa pernikahan itu susah. Susahnya bukan karena yang kelima, Mas, karena sampai sudah ngeluh dari 1 sampai 4. Ya mangga. Ibarat sekarang HP, antum cari spek yang fungsional apa aksesoris yang menarik, kira-kira yang mau beli yang mana? Speknya kan? Aksesoris nanti belakangan kan? Nah sekarang mahar itu yang speknya itu, intinya itu yang kita cari.
tapi kita dipusingkan dengan berbagai macam aksesoris itu. Ya, sehingga susah ya, menikah itu menjadi mahal. Ya, padahal mahar itu hanya yang poin yang kelima. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kami akan membawakan tidak urut sebagaimana Syekh Ar-Ruhaili hafizahullah menyebutkan ya. Kami akan berusaha mengurutkan sesuai fungsinya. Ya, sesuai fungsinya. Disebut mahar ya, atau as-shadaq itu adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak perempuan untuk menghalalkan kehormatannya dalam ikatan perkawinan. Ini definisi mahar. Yang paling terakhir yang penting. Kalau nggak ada yang paling terakhir, sampean jajan ya bisa. Ya kan? Memberikan sebagian harta kepada perempuan untuk menghalalkan kehormatannya. Paling penting dalam tali pernikahan yang sah. Itu yang disebut dengan mahar. Harus ada tali pernikahan yang sah. Kalau hanya ngeluarin duit, sampean jajan ya bisa. Ya, cari mau offline mau online, ya, niatnya zina ya bisa. Kemudian secara fikihnya mahar itu bukan termasuk syarat nikah. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan wal mahru laisa min arkani aqdin nikah. Mahar itu enggak masuk dalam kategori syaratnya atau rukunnya nikah. Maknanya kalau sampeyan nikah pas akad tidak disebutkan mahar, nikahnya tetap sah. Tapi hukum mengeluarkan atau membayarkan mahar tetap wajib. Ya, karena banyak sekali ayat-ayat yang paling pendek saja di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa suduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar yang itu kalian keluarkan sebagai kewajiban. Wajib. Di sini Syekh juga menyebutkan Quran surat An-Nisa ayat yang ke-24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Dihalalkan bagi kalian ya, untuk mencari istri dengan hartamu ya, yang kalian nikahi, bukan kalian zinai. Artinya mahar itu hukumnya wajib, meskipun tidak termasuk syarat ataupun rukunnya nikah. Ya, jadi kalau ada gini, ada mertua, ya, calon mertua bilang gini, nah, aku nikahkanlah putriku sama kamu. Ya, aku nikahkan putriku sama kamu. Kemudian sampean jawab, iya Pak, setuju. Nah, gitu kan? Lah ternyata di situ ada orang lain. Ya, maka ini sudah cukup menjadi sahnya nikah. Meskipun belum disebutkan mahar. Sudah ada wali, sudah ada sampeyan mempelai laki-laki, sudah ada saksi, selesai. Ya. Dan ucapan qabul nikah itu nggak perlu lengkap, ya, nggak perlu lengkap. Yang lengkap itu dari calon mertua sampean. Bapak-bapak, saya wali nih,
saya punya putri. Mas, saya nikahkan fulanah putriku ya dengan mas kawin atau mahar ya, emas 1 gram. Sampean bayar tunai. Kemudian sampean jawab, aku terima. Sah? Sah. Ya. Sah sudah. Ini qabil tuh kalau bahasa Arabnya. Ya, sudah sah. Cuma kita hidup di wilayah atau di lingkungan yang belum terbiasa dengan ini. Ya, jadi antum pakai secara lengkap ya enggak apa-apa lah. Ya, cuma kalau bicara fikih ya sudah sah-sah saja. Karena terkadang di kita itu terlalu ribet. Ya, terlalu ribet. Ketemu Pak KUA atau mudin ya, sudah mau akad masih ditanya, "Mas, siap Mas?" "Belum Mas." "Mas lah gak siap ya, gak undang sampean Pak." Ya, saya undang sampean kan udah siap nikah ya. Ya, kalau gak siap ya gak ngundang. Sudah. Habis itu nanti ketika akad itu kudu jabat tangan. Mbak iso kudu ngene. Ya. Pokoknya lara ngene urung sah. Enggak ada itu, Mas. Ya, enggak ada. Tapi kalau sekarang kita harus bersalaman ya enggak apa-apa. Ya, cuma kita sampaikan sejauh sahnya suatu pernikahan. Kemudian mahar ya, kita sudah sebutkan ayatnya, kemudian juga kita sebutkan dalil dari sunnah-sunnah ataupun salafus saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menemui sahabat ya, dan memberikan pelajaran atau mengambil info dari mereka terkait dengan mahar. Contohnya Abdurrahman bin Auf ternyata memberikan mahar nawatim min dahab, cuilan dari emas ya, enggak besar ya, hanya cuilan saja. Kemudian ada yang diperintahkan oleh Rasul, iltamisu walau khotaman min hadid. Ya, carilah mahar meskipun dengan cincin yang terbuat dari besi. Kemudian terkadang dengan memerdekakan budak, sehingga nanti budaknya merdeka dan menjadi mahar untuk dinikahi. Ya. Dan seterusnya yang nanti kita akan sampaikan satu persatu. Jadi secara definisi paham ya Mas ya, sesuatu yang diberikan laki-laki untuk wanita sebagai penghalalan kehormatan ya, sebagai bentuk penghalalan kehormatan dalam tali perkawinan yang sah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa mahar kategori yang nomor 5, nomor 1 sampai nomor 4 itu hanya hadiah ya, hanya sebatas hadiah. Kalau mau dikasih silakan, enggak pun juga enggak masalah. Apa saja bentuk daripada mahar ya, apa saja bentuk daripada mahar. Di sini disebutkan bahwa yang pertama adalah kullun majaza an yakuna thamanan fil bay'. Semua yang bernilai jual beli boleh dijadikan mahar. Semua yang bernilai untuk jual beli bisa dijadikan mahar. Apa jadinya? Apa ya Mas? Emas boleh, batu logam mulia boleh, tambang boleh, ya, perkakas boleh, apa saja
sarung sampean, celana sampean lumayan tuh dikelitian, payu ya, itu juga bisa untuk mahar. Ya, semuanya yang bernilai jual beli. Ya, tapi jual beli ini yang bisa diterima. Bisa diterima. Bisa diterima itu yang konkret, bukan yang abstrak. Kalau bahasa fikihnya ghairu majhul, yang bukan majhul. Contohnya, istrinya bilang, ya, calon suamiku, engkau akan berikan aku mahar apa? Wah, bintang di langit. Wah, itu ya. Ini enggak, ya. Meskipun ada bintangnya, tapi enggak bisa diterima. Ada yang jual beli bintang? Ada. Maharnya apa rencananya? Burung yang berterbangan di langit. Nah, itu namanya majhul. Ya, gitu. Yang boleh dijual belikan, boleh dijadikan mahar. Kalau sekarang lagi musim cupang, ya cupang bisa jadikan mahar, ya kan? Yang kedua, al-ijarah. Mahar bisa dalam bentuk bernafaskan sewa menyewa. Sewa menyewa, bahasa mudahnya apa? Kontrak. Kontrak apa? Bisa kontrak skill, bisa kontrak servis, bisa kontrak tenaga, bisa kontrak akademis, apapun itu. Contohnya, sampean punya skill penekan atap, Mas. Ya, apalagi musim hujan, masalah atap bocor, sampean jago, akhirnya mau nikah, cuma nggak punya duit, ya, datang ke calon istri, ke mertua, ditanya, kira-kira sampean mau nikahi putriku maharnya apa? Rumah sampean yang bocor, Pak, saya servis, itu maharnya. Masya Allah. Oh, nggak apa-apa, ya, boleh. Ya, berarti cari selama habis nikah itu di rumahnya mertua yang bocor sampean dandani semuanya, itu maharnya, boleh. Ya. Atau mungkin antum punya skill pengrajin, bikin meja, ya, bikin kursi, tapi nggak punya duit untuk nikah. Ya, maka ketika ditanya maharnya apa, gini Pak, saya siap membikinkan atau membuatkan kursi atau ranjang, tapi kayunya dari sampean, ya kan? Kan cuma servis toh, dia skill aja dia. Oh, nggak apa-apa, ya sudah, ya, nanti bikinkan kursi ranjang, nah, kayunya dari mertua padahal, nggak apa-apa. Itu namanya ijarah, ya, ijarah. Kalau kita bicara dalilnya yaitu dalam surat Al-Qasas, Nabi Musa. Nabi Musa ketika menikahi putri Madian, pemuka Madian, itu diminta maharnya kerja selama 8 tahun. Kalau pengen nambah genep 10 tahun boleh, lebih bagus. Dan Nabi Musa menyetujui. Ya, Nabi Musa menyetujui. Ya, jadi ini namanya ijarah, boleh. Ya, antum nggak punya skill apapun, bisanya cuma ngajarin ngaji. Ini bisa dipraktekkan, tapi hati-hati, jangan sampai terpeleset. Nah, maharnya nanti apa? Insya Allah Pak, mahar saya mengajari putri bapak Al-Quran. Waduh, ya gitu Mas. Masalahnya ngajari Al-Quran. Al-Quran 30 juz ya Mas. Ya, kalau maharnya siap mengajari berarti betul-betul siap sampai istri sampai nanti paham Al-Quran. Yo mirip-mirip jadi ahli tafsir lah Mas. Susah lah. Makanya jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan.
Terkadang itu kita kurang tepat di dalam mengaplikasikan yang ada di zaman Rasul ataupun salafus saleh. Ya. Contohnya ketika ada di sini disebutkan, ada hadisnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang sahabat mau nikah. Rasulullah siap menikahkan kan? Maharmu apa? Izari, sarungku, ya kan? Sarungku. Lu sarungmu kan cuma satu-satunya itu. Lah kok lek mbok kene bojomu, waduh, sarungan opo? Kemudian diralat, nisfi izari, separuh dari sarungku. Separuh tanggo calon istriku. Wah ya Rasulullah, nggak bisa, manfaatnya nggak bisa. Kalau nanti istrimu make masih kurang, kalau kamu yang make juga masih kurang. Wah, terus gimana? Kemudian Rasulullah tadi merintahkan, ya, iltamisu walau khataman min hadid. Cari meskipun itu cincin dari besi. Balik cerita ke Rasul, nggak ada. Meskipun cincin besi nggak ada. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya, hal ma'aka minal Quran? Apa kamu punya pegangan hafalan Quran? Punya. Dan itu surat pendek aslinya. Ya, surat pendek. Al-Qari'ah ke sini lah. Ya, enggak surat-surat panjang. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ankahtuka biha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan si fulana dengan mahar Quran yang kamu miliki. Ya. Ini dipraktekkan zaman sekarang, maharnya hanya tilawatil Quran. Real itu, berkali-kali saya dapat undangan nikah, akad nikah, itu maharnya baca surat Ar-Rahman. Sudah mempelai laki-lakinya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran sampai selesai. Terkadang ada Al-Waqiah plus artinya. Ya, habis idza waqatil waqiah sampai terakhir artinya selesai. Bukan seperti itu, Mas. Yang dimaksud ma ma'aka minal Quran, para ulama sepakat mereka menafsirkan alimuha, ajarkanlah dia. Bukan cuma baca Quran, mengajarkan kandungan Al-Quran. Ayo Mas, masih mau pakai Al-Quran? Mikir-mikir ya. Mending 1.000, mending 1 juta Mas. Abot, bener, berat, ya berat. Meskipun sekarang saya siap mengajarkan sholat sampai khusyuk, waduh, repot Mas. Ternyata 3 tahun, 5 tahun nggak bisa-bisa, ya repot sampai. Mending wis nabung sekarang, dodolan cupang dapat 1 juta nikah. Nggak seperti itu. Ini betul loh Mas. Nggak mudah kalau pakai agama, itu nggak mudah. Dan ini bukan sunnah, bukan sunnah. Ada yang bilang ini sunnahnya, ya sahabat maharnya Al-Quran. Loh mas, kalau ini sampai sunnah, berarti yang maharnya nggak kayak gini, bid'ah loh Mas. Wah saya bid'ah nikah dulu, mahar saya nggak Quran. Ya, makanya jangan sembarangan. Mudahnya sekali, hadhihi sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Ya, maka yang poin yang pertama tadi itu yang lebih bagus. Apa? Sesuatu yang bernilai, yang bisa dijual belikan. Kenapa? Karena mahar itu haknya istri. Ya, haknya istri. Ketika antum memberikan mahar kepada istri, hari itu juga habis akad nikah dapat mahar dijual, boleh nggak Mas? Boleh. Antum jangan marah. Itu haknya istri sudah. Ya, itu haknya istri. Maka pernah kejadian
yang sampai di kami itu ada laki-laki memberikan mahar motor NMAX. Maharnya motor NMAX. Setelah nikah, NMAX-nya dipakai terus sama suaminya, istrinya ngaplo, ujung-ujungnya bukan cerai. Yang salah siapa, Mas? Yo sing lanang. Itu NMAX sudah engkau berikan kepada istri. Kalau istri ngizinkan silakan. Ya, ini bicara nanti. Istri yang masya Allah legowo, ikhlas, solehah, itu ada pembahasan yang lain. Tapi kalau secara hukum itu hak milik istri. Antum pakai terus motornya, istri malah nggak dikasih waktu, akhirnya protes lah istri. Lu ini maharku kok mbok gawa terus. Ya, bubar. Sudah. Ya. Dan tidak ada keharusan mahar itu harus dipakai terus-menerus. Bahkan sampai ada satu kaidah, kalau tidak pakai mahar berupa cincin kawin berarti sudah nggak setia lagi. Waduh. Ya kan? Maharnya cincin. Suami belikan cincin emas untuk istrinya sebagai mahar. Ternyata istrinya juga sama. Ya, membelikan cincin emas untuk suaminya biar couple, biar pasangan, dua-duanya make. Ya, biar kelihatan terikat janji suci. Masya Allah. Kalau sampai nggak kepake, berarti pengorbananmu hanya sampai sini saja. Ya Allah, Mas. Kakean FTV sampai. Ya kan? Nggak ada kayak gini. Ya, itu pertama laki-laki mengenakan cincin, kalung, apapun yang terbuat dari emas haram. Ya, haram. Belum terkadang sebelum mahar cincin sudah ada tukar cincin dalam makna tunangan, sama saja, nggak ada dalam Islamnya. Ya, simple. Ya, Islam itu sebetulnya sangat simple. Nikah itu kayak sholat gitu. Ya, kayak sholat, lebih cepetan nikah daripada sholat. Sholat takbiratul ihram sampai salat. Nikah cuma qabil itu selesai. Ya, dan itu fitrah. Ya, fitrah. Lagi-lagi ini merupakan fitrah manusia. Ada orang gini, Mas, nikah itu pokoknya mikir matang-matang. Ya betul, ini nggak salah. Tapi sampai ada di ucapan seperti ini, nikah itu jangan cuma nafsu. Lah nikah nggak pakai nafsu gimana, Mas? Nikah itu jangan pakai nafsu. Loh, karena saya punya nafsu makanya saya nikah. Nikah nggak pakai nafsu loh, nggak cagaan listrik, wah. Mari, ya kan? Nikah ya pakai nafsu, gimana? Makanya untuk menghalalkan nafsu ini bukan syaitoniyah, tapi nafsu yang kemudian menjadi pahala sedekah. Makanya dengan adanya akad nikah, di situ juga ada mahar halal. Ya. Malah nggak boleh istri atau suami ada persyaratan nikah. Nanti setelah nikah jangan kau gauli aku. Ya, boleh sing liya, Mas. Ya, nggak ada persyaratan seperti ini. Ya, nggak ada persyaratan seperti ini. Nah, itu yang kedua. Ya, apa tadi? Al-ijarah. Ya. Yang ketiga bisa terkait dengan keislaman. Ya, dengan keislaman. Ini terjadi di zaman sahabat banyak. Contohnya Abu Thalhah. Abu Thalhah pengen ngelamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sudah masuk Islam duluan. Aslamtu ya Abu Thalhah, aku sudah masuk Islam. Aku tidak mau menjadi istrimu sampai engkau bersyahadat. Akhirnya Abu Thalhah masuk Islam. Ya. Ini dihalalkan maharnya Islam. Cuma kalau di zaman kita hati-hati. Ya, hati-hati karena bukan Abu Thalhah semuanya. Ya kan? Bukan Abu Thalhah semuanya. Terkadang modus, ya kan? Memang ada program seperti itu.
nikahi saja muslimah. Ya, nanti ketika diminta untuk masuk Islam nggak apa-apa, syahadat dulu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk Islam, sudah setahun berjalan, ajak istrimu ke rumah ibadah ini, ajak istrimu gini, sampai akhirnya istrinya yang awalnya muslimah menjadi murtad. Naudzubillah. Ya. Maka secara hukumnya keislaman masuk ke dalam mahar. Tapi untuk sekarang hati-hati. Ya, kalau ketemu orang yang insya Allah ikhlas, ya, kemudian serius, betul-betul mu'allaf qulubuhum, nah itu ya, bisa menjadi bahan istikharah. Tapi kalau enggak, mending cari yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Asy-Syaikh rahimahullah hafizahullah tabaraka wa ta'ala di sini kemudian menyebutkan model pembayaran mahar. Model pembayaran mahar. Jadi mahar itu bayarnya bisa dengan 3 bentuk. Ya, bisa dengan 3 bentuk. Mengambil potongan surat Al-Baqarah 236, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah wa matti'uhunna 'alal musi' qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Jadi enggak masalah, diperbolehkan kalau sampai terjadi perceraian, laki-laki mencerai perempuan, ya, yang belum disentuh, kemudian maharnya juga belum dibayarkan, ya, belum dibayarkan, kemudian nanti memberikan yang disebut dengan mut'ah. Mut'ah itu hadiah pelipur lara. Ya, ini dalilnya. Nanti akan kita kupas selepas ini. Jadi berangkat dari sini, model pembayaran mahar itu ada 3. Yang pertama cash kontan, ya, kontan cash. Ya. Kalau perlu ada di hadapan ketika akad nih, ya, saya mas kawinnya atau maharnya seperangkat alat sholat memang ada, sajadah, mukena dan seterusnya. Itu namanya kontan, cash. Yang kedua, kredit cicil, dicicil. Ya, aku nikahi putri bapak dengan mahar 1 juta rupiah, bayar nyicil, non tunai, OVO, e-money, wah macam-macam. Ya, kredit. Yang ketiga, separuh kontan, separuh nyicil. Ada mas, ya ada, dan itu pernikahan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha, itu pamannya Abu Thalib, ya, yang menikahkan dan memberikan bantuan mahar berupa 20 ekor unta. Dan Abu Thalib saat itu bilang kepada keluarga besarnya Khadijah, 20 ekor unta ajlihi wa ajlih, sebagian ada nih, ya, unta, sebagian lagi entar nyicil. Ya,
Ya, itu boleh. Aku nikahi putri bapak dengan mas kawin ya 2 juta rupiah, 1 jutanya sekarang sudah ada, 1 jutanya 2 bulan lagi. Tidak apa-apa mas. Kur karek sampean isi nomorane ngono tok ae. Saya kan jelaskan hukumnya, ya kan? Cuma sampean mau praktekkan ya, masya Allah. Ya. Tapi catatan, ya catatannya adalah kalau sampai ini khususnya muslimat ya, kalau nanti dinikahi dengan mahar yang ngutang, ada ngutangnya, maka minta kejelasan kapan pembayarannya. Karena kalau tidak jelas maka menjadi majhul. Menjadi majhul itu udah ya apa? Samar-samar racetong. Ya, sama saya nikahi putri bapak dengan mahar 1 juta rupiah dibayar kredit. Ya, itu harus tahu berapa bulan, ya jangan kemudian yang kalau ada duit nggak bisa seperti itu, ya itu si mempelai perempuan boleh naik banding untuk membatalkan pernikahan, boleh. Ada nih opo mas, ya beli kuota mampu, ya kan nggak pakai nyicil, mahar nyicil. Sudah paham? Yang pertama apa tadi? Kontan cash. Yang kedua ngutang. Yang ketiga sebagian dibayar, sebagian di kredit. Sekarang konsekuensinya. Kalau bayarnya kontan, maka si istri harus merelakan untuk dibawa suami. Artinya mau diajak suami, mau digauli suami itu udah nggak ada alasan nolak. Kenapa? Karena secara mahar sudah deal-dealan, jelas, ya, udah nggak boleh nolak, ya. Tapi terkadang kan gini, kontan tapi belum dibayar saat itu. Kontan tapi belum dibayar saat itu. Tunai namanya. Saya nikahi putri bapak dengan mas kawin cincin 5 gram. Cincinnya masih di Boyolali sana mas, ya kan? Nikahnya sekarang, nikahnya malam ini masih di Boyolali. Datangnya besok subuh, ya, atau datangnya besok siang. Maka selama belum datang, istri boleh menolak kalau diapa-apakan suami. Urung lunas soal nyapo-nyapo. Nah, itu boleh Pak. Ini nggak ada anak-anak kan? Saya mohon maaf kalau bahasanya ya biar nggak ngantuk aja lah. Ya. Itu kan konsekuensi kalau kontan. Kalau hutang, ya, kalau memang berhutang atau kredit, jelas ketika disebutkan dalam akad, ya, aku nikahi putri bapak dengan mas kawin sekian, kredit atau ngutang. Kalau memang perempuan tahu dari awal ini mahar dihutang, maka dia tetap tidak boleh menolak ajakan suami, karena sudah tahu dari awal kalau mau di kredit. Dari itu berarti. Yang terakhir, kalau sebagian dibayar, sebagiannya diutang, kalau disebutkan di dalam akad nikah, maka diperbolehkan untuk menolak jika belum sampai maharnya, dan tidak diperkenankan menolak kalau sebagian maharnya memang sudah kepegang. Contohnya, saya nikahi putri bapak dengan 1 juta rupiah, 500.000 kontan, 500.000 kredit. 500.000-nya sudah ada mas, ya, maka si istri tidak boleh menolak suami. Kalau sampai ternyata
Ya, ternyata 500 ribunya juga saya ngenteni. Ya, ngenteni ATM buka sesuk. ATM-nya rusak. Maka selama semalam ini boleh Mas nolak. Ya, nunggu besok juga kalau gitu. Ya, boleh seperti itu bagi perempuan. Ya, kecuali kalau perempuannya dari awal ridho, wis pokoknya buat apa-apa nih ikhlas wong aku wis milikmu Mas. Nah itu tidak apa-apa, itu sudah dikembalikan ke wanitanya atau ke istrinya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mau ngomong apa lagi lupa nih. Poin yang terakhir ya sebagai penutup kajian yaitu mahar ya, yang itu merupakan hak perempuan, memang nantinya bisa tersebut dalam akad, bisa tidak tersebut dalam akad. Ini mau saya jelaskan sekarang, waktunya nggak cukup ya. Ringkesnya seperti ini. Kalau memang tidak disebutkan dalam akad, maka dan belum disentuh ya, maka nanti si istri berhak untuk mendapatkan mahar misli ya, mahar misli ya. Apa itu mahar misli? Contohnya gini, mahar yang keumuman rata-rata perempuan di sekitar wanita itu ya. Gimana ya saya biasa? Gini. Ini saya bicara perempuan dulu Mas ya. Sampean mau tutup telinga boleh. Ya, mau tutup mata boleh, mau tutup lemper juga boleh. Perempuan itu kalau haid, Rasulullah SAW bersabda, da'i as-sholata sittan aw sab'an. Jauhi sholat selama 6 atau 7 hari. Berarti masa perempuan haid itu 6 sampai 7 hari. Itu rata-rata seperti itu. Tapi ada perempuan yang nggak mudeng atau siklusnya memang beda-beda. Maka syariat memakai cara yang kedua. Si perempuan harus tahu bentuk darah haid atau bukan haid. Ya, harus tahu, ini perempuan yang paham. Ya, perempuan yang paham ini darah haid atau bukan darah haid. Kalau sampai poin ini juga nggak mudeng, maka si perempuan boleh bertanya kepada lingkungan perempuannya. Contohnya mamahnya, ibunya, tantenya, adik perempuannya, kakak perempuannya. Tanya, Bu, ibu itu kalau haid berapa hari ya? Oh 7 hari Nak. Oh iya, berarti saya tak ngitung 7 hari juga. Mbak, sampai kalau haid berapa hari ya? Oh 6 hari. Oh berarti saya kalau haid 6 hari. Ini cara terakhir ya, cara terakhir. Dan insya Allah perempuan nggak sampai inilah. Sampai ini yo zaman sekarang kebacut gimana. Dalam hal mahar misli itu ialah mahar yang didapatkan rata-rata lingkungannya. Kalau ternyata tanya ke kakaknya, Mbak, dulu ketika dinikahi oleh kakak ipar berapa maharnya? Oh seperangkat alat sholat sama cincin 1 gram. Oh berarti dia berhak mendapatkan segitu ya. Oh dulu mama dapat mahar dari ayahmu itu 1 juta. Oh berarti sekarang ya, kalau 1 juta zamannya mama, sekarang ya mungkin 5 juta lah ya, apa 10 juta. Ini namanya mahar misli. Ini yang bisa kita ambil ya 3/4 dari mahar ya, 3/4 dari mahar. Sisa waktunya kita ambil pada kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, bagaimana cara menghadapi sikap sifat buruk istri kita? Masya Allah ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Bicara watak itu memang bicara
sesuatu yang tidak mudah untuk dirubah. Artinya kita butuh dukungan dari pribadi, butuh aksi, dan yang terakhir diikat dengan doa. Itu kalau pengen merubah tabiat atau akhlak. Tapi jauh sebelum itu, ketika kita men-screening atau mencari pendamping hidup, itu di mana menemukannya? Kalau menemukannya ternyata di terminal, atau mungkin mohon maaf SPG atau yang lebih parah daripada itu, ya, yang mulutnya lami sekali mengucapkan silakan kakak, boleh dicoba kakak. Nah, yang seperti itu, maka ketika menjadi istri kemudian tabiatnya ya buruk, itu kesalahan kita dari awal, ya, kesalahan kita dari awal. Tapi kalau ternyata dari awal sudah bagus, mencarinya di tempat yang bagus, ternyata mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka ini yang kita maksudkan butuh aksi, butuh dukungan, dan diikat dengan doa. Ya. Rasulullah SAW salah satunya ketika beliau menikahi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, itu Ummu Salamah menyebutkan, aku ini janda yang banyak anak. Kata Rasulullah, anakmu anakku juga, dianggap gitu. Aku ini sudah berumur, umurku lebih tua darimu, kata Nabi. Kemudian Ummu Salamah bilang, aku ini seorang pencemburu berat. Ya, pencemburu berat. Rasulullah kemudian, kalau yang itu aku akan minta kepada Allah supaya menstabilkan cemburu. Ini sekelas Rasulullah. Ya, jadi kalau terkait dengan aksi, ya, dan juga solusi di lapangan, entah dengan menasehati, mengajak sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, kemudian suami yang lebih tahu karakter istrinya, dan seterusnya, itu ada pembahasan khusus, ya, bisa panjang lebar, dan kami pun sanggup untuk membuka kajian semacam itu. Tapi jangan lupa yang terakhir harus diikat dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang akhlak buruk itu bikin kita nggak tenang, ya, bikin kita tak tenang. Tapi yang namanya berpasangan, ya, kami pun sangat menyarankan jangan mudah melepaskan, ya, karena setan itu setiap hari malam, ya, di awal malam dapat laporan prajurit-prajurit iblis, lapor, komandan, hari ini saya bisa menjadikan manusia zalim bunuh orang. Cemen. Hari ini lapor, saya bisa menjadikan orang ini zalim, memakan harta haram, berdusta, dan seterusnya, meninggalkan perintah Allah, tidak digubris. Sampai ada prajurit, komandan iblis lapor, hari ini saya mampu memisahkan antara suami dan istri. Maka iblis langsung bilang, sini, didudukkan di samping singgasananya, dipamerkan, nih awakmu baru prajuritku yang bagus nih, ya, kalau bisa setiap hari bikin banyak kaum muslimin muslimat bercerai. Kenapa? Karena kalau perempuan dan laki-laki pasutri bercerai, korbannya diantaranya adalah keturunan. Kalau keturunan hasil cerai, rata-rata, saya nggak pukul semuanya ya, rata-rata pasti biasa dikenal dengan broken
home, anak-anak broken home. Anak-anak broken home banyak negatifnya atau positifnya? Negatifnya. Sehingga tidak perlu turun langsung iblis, setan goda, merusak mental, merusak generasi, ya cukup dibikin anak-anak pada broken home, ongkang-ongkang kaki iblisnya. Nggak perlu susah payah goda, wis podo rusak, ya kan? Dimulai dari apa? Rusaknya hubungan bapak ibunya. Maka majelis semacam ini, ya amalan semacam ini perlu dikuatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.